Bisa. Salah dari mandinya dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para ikhwah semuanya, jemaah yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kita Allah mudahkan hadir ke masjid untuk beribadah. Kemudian kita isi antara maghrib dengan isya dengan majelis ilmu. InsyaAllah malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang silsilah rukun iman. Kita masih di pembahasan yang pertama, yaitu al-imanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampaikan makna beriman kepada Allah. Yang pertama sekali adalah kita betul-betul meyakini Allah itu ada. Ini poin pertama. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah berjumpa, tidak pernah menyentuhnya, tetapi kita meyakini berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga berdasarkan fitrah kita, dan juga bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Allah itu, yaitu Rabb, Tuhan, pencipta, pengatur alam semesta, itu betul-betul ada keberadaannya. Yang kedua, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Nama dan sifat Allah ini dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Allah, sifat Allah itu betul-betul sempurna, ya, tidak ada kekurangannya. Nama dan sifat Allah tersebut betul-betul mulia, tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Pada malam ini kita lanjutkan, yaitu poin yang ketiga dari makna kita beriman kepada Allah, yaitu kita mengimani kekuasaan Allah atas alam semesta ini. Kita mengimani penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam jagat raya ini. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah, ya, selaku Rabb, selaku pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta ini. Perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu sangat banyak. Bahasa awaknya karaju Allah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Di antaranya adalah apa? Menciptakan, ya. Kemudian menghidupkan. Kemudian mengatur alam semesta. Termasuk dalamnya mengatur ini adalah memberikan rezeki, ya, menyembuhkan penyakit, mengatur alam semesta ini seperti terbitnya matahari, terbenamnya matahari, siang, malam, ya.
kemudian datangnya manfaat atau hadirnya manfaat, terhindar dari mudarat, dari musibah. Ini semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mengimani Allah lah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, baik menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan manfaat, menolak mudarat dan seterusnya tadi. Allah lah satu-satunya, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat misalkan yang pertama, Allah sebagai pencipta, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar ayat 38. Surah Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, andai jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada mereka orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi, tanyakan mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Apakah patung dan berhala itu? Atau siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi untuk masalah Allah adalah pencipta alam semesta ini, sampai-sampai orang-orang di zaman Nabi yang mereka kufur, mereka juga tahu, mereka juga mempercayai. Ya. Ada beberapa manusia, ada beberapa orang, bapak-bapak para ikhwah, ya, yang telah terbalik fitrahnya, yang telah rusak fitrahnya, bahkan mungkin sudah mati fitrahnya, sehingga sebagian orang-orang ini mengingkari adanya pencipta, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti contoh yang dikisahkan oleh para ulama tentang kisah kejadian ada seseorang dahulu, dia kita katakan anti Tuhan, tidak percaya kepada pencipta, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ateis, ya. Lalu orang ini dia mengaku atau mengklaim dia bisa menciptakan makhluk hidup, ya, tanpa ada campur tangan Allah, ya. Dia bisa menciptakan makhluk hidup tanpa ada sedikit pun urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang diakui manusia atau orang-orang lainnya. Ya. Bagaimana ini ceritanya? Yaitu begini. Jadi orang ateis ini yang mengklaim, mengaku bisa menciptakan makhluk hidup, dia ambil sepotong daging atau sekerat daging, ya. Dia ambil sepotong daging atau sekerat daging, kemudian dia masukkan ke dalam toples, bahasa cepatnya paham ya, botol yang bisa ditutup, ya, toples. Lalu setelah itu dia tutup rapat botol tersebut atau toples tersebut. Kemudian beberapa hari kemudian, ya, muncul banyak belatung di daging sekerat atau segumpah daging tersebut, ya. Tahu belatung kan, ulat-ulat itu, ya. Lalu setelah itu orang ateis ini mengatakan, akulah yang menciptakan belatung-belatung ini. Nah, ini ceritanya, ya. Akulah yang menciptakan makhluk-makhluk kecil ini, belatung-belatung ini. Kemudian ada seorang ulama, ya, memberikan pengajaran kepada orang ini, ya, biar dia tahu diuntung. Kemudian apa?
dia mendatangi orang ateis ini, lalu dia katakan, seorang pencipta, ya, itu pasti dia tahu akan ciptaannya. Seorang pencipta itu dia pasti akan tahu akan ciptaannya. Bahkan pengetahuan seorang pencipta terhadap ciptaannya menyeluruh atau total, ya. Ini secara akal sehat, ya. Kemudian kata ulama ini, jika memang kamu wahai ateis yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada dalam toples itu, yaitu belatung, saya ingin tanyakan kepadamu, tolong beritahukan kepadaku berapa jumlah belatung di daging tersebut. Kemudian mana belatung atau ulat yang jantan yang mana? Ya, belatung atau ulat yang betina yang mana? Yang mana yang bapaknya, yang mana yang anaknya? Tolong tunjukkan. Sama ngangoy. Diam. Enggak bisa jawab dia, ya. Nah, ini menunjukkan dia bukan pencipta belatung tadi, dia enggak tahu mana yang jantan, mana yang betina, mana yang bapaknya, mana yang anaknya, mana yang istrinya dari belatung itu. Dia bingung sendiri, ya. Maka ini seorang yang mengklaim bisa menciptakan makhluk tadi, dia langsung terperenjat, terkaget, ya, nggak bisa jawab sama sekali, ya. Dia langsung tertunduk, diam, ya. Diam itu diam 1000 bahasa, ya. Kenapa dikatakan diam 1000 bahasa? Dia nggak bisa lagi berbahasa. Bahasa Minang dia nggak bisa lagi, bahasa Arab nggak bisa lagi, bahasa Inggris nggak bisa lagi, ya. Karena nggak ada lagi yang mau dijawab, ya. Itu namanya diam 1000 bahasa. Akhirnya dia, ya, ngakui sendiri. Jadi ini jelas, ini batil, tidak benar, ya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah satu-satunya pencipta alam semesta ini, ya, makhluk yang ada di dunia ini, ya. Baik, kemudian kita lihat juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur, sebagai penguasa, sebagai pemilik alam semesta ini, ya. Allah Rabbul Alamin, kepemilikannya dan kepengaturannya dan kepenguasaannya terhadap alam semesta ini, Bapak-bapak semuanya perhatikan. Ini kata ulama sifatnya total, sifatnya mutlak, sifatnya menyeluruh, ya. Sempurna. Allah lah yang memerintah, Allah lah yang melarang, Allah lah yang memberikan balasan, ya. Allah lah yang memberikan pahala, Allah lah yang menghukum, Allah lah yang menahan pemberian atau menahan rezeki, Allah lah yang melancarkan rezeki, Allah yang memuliakan seseorang, Allah yang menghinakan seseorang, Allah mengangkat posisi seseorang, Allah menjatuhkan posisi seseorang, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, lengkap betul-betul sempurna, ya. Jadi kepengaturan Allah, penguasaan Allah terhadap dunia ini betul-betul sempurna. Allah mengampuni dosa, Allah memberikan pahala, ya. Allah menolong orang dapat musibah, Allah menyembuhkan penyakit orang yang sakit dan seterusnya, ya. Allah yang mengayakan orang kaya, Allah yang memberikan cobaan kepada orang miskin dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bagaimana betul-betul hakiki pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai masalah cuaca, ya. Hujan misalnya, ya. Di Padang hujan, Pariaman tidak. Allah ngatur semuanya, ya. Luar biasa. Di tempat ini banjir, tempat ini kering, ya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna di dalam kepemilikan dan kepenguasaan alam semesta ini. Nah, ini tentu berbeda dengan kekuasaan makhluk, kekuasaan manusia yang sangat terbatas, ya. Contoh, ya, ada seorang penguasa, seorang pemimpin, dia hanya penguasa atau pemimpin di daerah dia saja. Yang misalkan Anda kepala desa atau wali negari, dia penguasa, pemimpin di wilayah itu saja. Tempat lain bukan dia penguasanya, ya. Jadi terbatas dengan tempat tertentu. Bahasa lainnya
teritorial tertentu, ya, tempat tertentu saja, nggak bisa dia tempat yang lain. Jadi terbatas kekuasaannya. Begitu juga dalam hal mungkin masa jabatannya paling berapa lama? Beli negari berapa tahun jabatannya? 5 tahun, 6 tahun. Ya, 6 tahun tidak salah wali negari. Kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden terbatas. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya menyeluruh, tidak ada batasannya. Kemudian tidak ada waktunya. Istilahnya tidak ada periode, ya. Tidak ada periodenya. Ini menunjukkan berbedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian juga Bapak Ibu para ikhwah semuanya, misalkan Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta. Di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, Az-Zumar ayat 5 ya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Nah, ini surah Az-Zumar ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, mempunyai maksud, mempunyai tujuan tertentu yang baik, yang benar tujuannya. Allah lah memasukkan malam kepada siang sehingga terjadi apa? Memasukkan malam kepada siang sehingga terjadi malam, ya. Dan Allah lah yang memasukkan siang kepada malam sehingga terjadi siang, ya. Allah lah yang mengatur matahari terbitnya tenggelamnya. Allah lah yang mengatur bulan. Masing-masing matahari dan bulan itu dia berjalan, dia berputar, bertugas sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Nah, ini luar biasa, ya. Langit, bumi, munculnya siang, munculnya malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, munculnya bulan. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sehingga dulu jika ada di zaman nabi-nabi dulu, teman nabi siapa itu, ya? Yang aku sebagai Tuhan. Lalu Nabi itu mengatakan apa? Kalau kamu Tuhan, nah, biasanya matahari terbit di sana, ya, tenggelam di sana. Nah, kalau memang jenengan, kalau memang kamu Tuhan, coba besok terbitkan matahari di situ, tenggelamkan di situ, coba, ya. Di sana Nabi siapa tuh? Nabi Musa atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, ya, nggak bisa. Dia langsung terdiam gitu, ya, nggak bisa sama sekali, ya. Allah yang menerbitkan matahari kemudian menenggelamkan matahari sampai nanti di akhir zaman terbalik, ya. Artinya di antara tanda-tanda menjelang kiamat besar nanti posisinya terbalik. Kalau sekarang ini dah ribuan atau ratusan tahun, dah ribuan atau ratusan ribu tahun, matahari terbit di mana? Di timur, ya, tenggelam di barat. Nah, nanti menjelang kiamat terbalik, ya. Terbitnya di barat, tenggelamnya di timur, ya. Ketika matahari terbit di barat di pagi hari, istilah awalnya zaman Sarampet itu ya. Ketika terbitnya di barat, seluruh manusia kaget, cemas. Ya. Mestilah waktu karunia gitu kan. Berubah gitu kan. Semua orang kaget, semua orang cemas. Sehingga semua orang ketika itu pengen berubah, pengen taubat. Tetapi pintu tobat ditutup ketika matahari terbit di tempat tenggelamnya, ya. Taubat itu Allah tutup, artinya nggak bisa lagi tobat. Artinya nggak bisa itu nggak terima lagi. Artinya sia-sia tobatnya, itu maksudnya. Dua, pertama ketika ruh
berada di kerongkongan, itu saat sakaratul maut, tobat nggak akan diterima. Seperti tobatnya kata ulama, yaitu tobatnya yang tenggelam, siapa raja tenggelam? Fir'aun. Dia tobat ketika tenggelam di lautan merah itu, ya, ketika dia mengejar Musa sampai seberang, dia beserta pasukannya masih di tengah lautan. Kemudian lautan itu kembali bersatu, dia tenggelam. Ketika di tengah lautan tersebut, ketika Fir'aun ini lagi berenang sehingga nggak sanggup berenang karena lautan luas sekali, ya, sehingga terjadilah yang namanya apa, istilah Minangnya apa, cakui-cakuian tengah laut, ya, ditahu cakui-cakuian, ya, nggak mampu lagi berenang, ya, bukan lah, itu namanya cakui-cakuian namanya, ya. Dia tobat, ya, artinya dia mempercayai rohnya Musa. Maka ketika itu tidak diterima tobatnya karena sudah sampai ruh di tenggorokannya, artinya dia sakarat, mau meninggal. Kemudian juga yang kedua, ketika matahari terbit di tempat terbenamnya, ya, maka taubat juga tidak Allah terima lagi. Ketika matahari terbit di tempat terbenamnya, semua orang kaget, semua orang cemas ketika itu, ya, maka yang taubat ketika itu tidak Allah terima. Ya, kenapa? Di antara rahasianya adalah selama ini nafasnya keluar masuk lancar saja, dia tak tobat-tobat, ya. Giliran mau mati, nafasnya berhenti di sini, dia tobat, Allah tak terima lagi. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nafasnya keluar masuk saja, tak tobat dia. Ya, nggak tobat dia, nggak sadar juga. Giliran di sini mau mati, tobat lagi, mati hilang, gitu kan gitu. Setiap hari matahari terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, tiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak tobat dia, ya. Giliran matahari terbit di tempat terbenamnya, tobat dia lagi, nggak ada cerita, ya. Dan terlambat. Makanya ditutup itu tobat ketika matahari telah terbit di tempat terbenamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya itu. Sampai-sampai adanya siang, adanya malam. Saya sering tanyakan ke santri, coba kalau seandainya tidak ada malam, gimana? Santri mikir, apa jawab? Hah? Bala lo Ustaz, ya kan? Ya lo siang lah gitu kan. Tapi gak bakalan normal hidup kita. Itu juga kalau semuanya siang terus tidak ada malam, malam tidak ada, gimana jadinya? Atau siang tidak ada, gimana jadinya? Ya, maka kehidupan ini akan tidak lama, akan cepat, kita akan sengsara. Nah, tergantikannya siang malam Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengatur musim sepanjang tahun. Kalau di Indonesia musim apa aja? Banyak, ya. Musim hujan, musim kering, musim buah. Bukan itu, ya. Suriatnya. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur, ya. Musim dingin tidak ada di Indonesia, ya. Salju, ya. Musim panas, ya. Musim semi, bunga, indah sekali, ya. Musim gugur, ya. Musim itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Belum lagi pengaturan pengaturan dalam tubuh kita ini, ya. Pengaturan sistem pencernaan dalam tubuh kita ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, masuknya bahan makanan, kemudian dicerna, kemudian diolah, ya, kemudian nanti keluar lagi yang tidak berguna dan seterusnya, ya, racun-racun terfilter oleh darah dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Surah Dzariyat, ya, ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu atau yang ada dalam tubuhmu, ya, itu sebenarnya apakah tidak kamu perhatikan? Untuk jadi pelajaran, untuk jadi
ibrah. Anggota tubuh kita saja kalau direnungi luar biasa, ya. Belum lagi yang di dalamnya. Kaki kenapa dua, ya? Tangan kenapa dua? Coba bayangkan kalau kaki kita 15. Jadi kayak apa kita? Nggak gagah lagi ya. Tangannya 25 gimana? Ya. Siapa mau jawab kan? Maka apa? Kacau ini ya. Mata ini kenapa dua ya? Di depan lagi gini. Coba mata 9 banyak. Astagfirullah, kayak apa kita di manusia ini ya? Ya. Telinga dua, letaknya di sini ya. Coba telinga ini kalau banyak kayak apa itu? Hidung ini lubangnya ke bawah, masya Allah nih. Kalau lubangnya ke atas, piye ini ya? Kalau hujan masuk langsung. Ya. Masalah semuanya. Tapi sampai itu telinga ini kenapa dia lunak kayak gini, bahasa banyak elastis ya. Ini ada hikmahnya ternyata ya. Coba kalau telinganya keras seperti tulang nih, bantah cabik-cabik kamu ya. Bahaya ya. Mata nih kayak gini, ada kelopaknya, ada bulunya. Bulunya ini juga ada gunanya, bahkan di atasnya ada alis ini, juga ada gunanya supaya nanti kalau keringat, ya, air keringat itu tidak langsung masuk ke mata, tapi dia dihambat oleh air, dia lari ke sini, nggak kena mata. Ya, luar biasa. Ya, jari-jari ini, coba jari kita jempol semua, kacau ini ya. Nah, ini gimana? Susah jadinya. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Sampai-sampai juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh memperhatikan unta, ya. Unta itu luar biasa ya. Apa namanya itu kendaraan paling hebat untuk padang pasir, ya, unta. Tidak ada lawan itu ya, unta itu. Kalau binatang-binatang biasa, kalau jalan di pasir itu dia bisa tawan 6. Tapi unta tidak. Ya, hebat itu. Telapak kaki itu memang beda itu strukturnya. Ya, ketika terjadi apa namanya hembusan badai pasir itu, ya kalau binatang-binatang lain, nadol itu udah habis. Tapi unta dia jalan aja tuh, badai pasir kencang tuh, dia tetap jalan aja, dia nampak jalan. Matanya luar biasa, unta itu ya. Dan unta itu bisa dia minum lama nggak minum nggak masalah dia, ya. Tahan dia, ya, ada disimpan. Pokoknya unta itu luar biasa, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk di padang pasir itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi rezeki, ini contoh, ya. Allah pemberi rezeki. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 51 ayat 58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah sang pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, tidak bisa dikalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah pemberi rezeki ini luar biasa ya. Saya pernah sampaikan di berbagai tempat dan di surau ini juga pernah ya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki betul-betul luar biasa. Sampai-sampai tidak ada satupun yang bergerak di bumi ini ya, kecuali Allah yang mengurus rezekinya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, yang bergerak ya di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezekinya, yang mengatur rezekinya. Gak usah tanya dulu manusia ya. Pemahaman rezeki normal dulu adalah untuk makan, untuk minum, untuk hidup. Itu pemahaman normal rezeki dulu ya. Makan sehingga kita punya tenaga, minum sehingga kita punya tenaga, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bergerak. Itu pemahaman normal rezeki dulu ya. Maka seluruhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung, yang mengatur rezekinya. Karena Allah lah yang memberikan rezeki.
Nggak usah sampai manusia, ya. Manusia semuanya ada rezekinya, tetap makan, tetap minum, tetap makan, tetap minum, ya. Sampai-sampai hewan-hewan, binatang-binatang, ya. Tak berapa banyaknya binatang tersebut, seperti binatang yang ada dalam air, ya. Apa binatang dalam air itu bahasa cepatnya? Ikan. Ya. Disebutkan oleh orang yang ahli penelitian, itu kan bumi ini lebih banyak airnya daripada tanahnya. Artinya perairannya lebih banyak daripada daratannya. Ya, artinya makhluk atau sesuatu yang ada dalam air lebih banyak daripada makhluk sesuatu yang ada di atas tanah, di daratan. Nah, ikan itu jumlahnya berapa dalam lautan itu? Ya. Belum lagi dia macam-macam, ada paus gitu kan, ada hiu gitu kan, ada apa lagi, lele, ada limbe, ada rutiang, apa lagi tahu saya, ada lumba-lumba, ya. Ada banyak ikan itu jenisnya. Apalagi lautan itu juga bertingkat-tingkat kedalamannya. Ya, di kedalaman ini ikannya, di kedalaman ke bawah ini ikannya, ke dalam paling dalam lagi itu tidak sebarang ikan yang bisa hidup, ya, tidak sebarang binatang yang ada di bawah. Sampai di dasarnya, di dasar tanah lautan itu juga ada aneh-aneh binatangnya, aneh-aneh ikannya, ya. Seluruh yang ada dalam perairan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur rezekinya. Coba yang puluhan kilo di ke dalam lautan itu, ya, di mana dia makan minum itu rezekinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki. Begitu juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam tanah. Dalam tanah itu apa aja? Saya nggak tahu juga. Semut apa lagi? Cacing apa lagi? Ular apa lagi? Banyak juga, ya. Ya. Wah, cacing itu mana dia? Cacing punya mata tak? Nggak tahu juga. Ya, itulah lemahmu ketahuan kita. Dia masuk aja ke tanah, apa dicarinya dalam dia? Tetap hidup dia. Ada rezekinya. Allah yang menjamin rezeki itu semuanya. Sampai saya pernah dengar, ya, tapi itu apakah riwayat atau tidak, ya. Ada seseorang yang mengklaim dia paling kaya, dia bisa memberi makan semuanya. Dengan kekayaannya, dia bisa memberi makan semua binatang, semua hewan. Ya. Ternyata ketika seluruh kekayaannya dikeluarkan untuk memberi makan, memberi untuk makanan dan minuman semua binatang, baru satu binatang dulu yang makan dah habis harta kekayaannya, ya. Dah habis harta kekayaannya. Ada binatang yang sangat besar dalam lautan, itu yang makan makanan tersebut. Akhirnya habis semua kekayaannya. Artinya apa? Kalau ada orang paling kaya di Indonesia ini, kemudian dia yang membelikan sarapan pagi kita, yang membelikan nasi bungkus kita, yang memberikan minas kita malam hari sudah isya, ya. Tahu minas kan? Mie goreng pakai nasi goreng, ya. Atau pecel lele kita malam hari. Dia nanggung ini, dia orang paling kaya di Indonesia. Dia nanggung sarapan pagi lontong, dia bayarin. Kemudian makan siang nasi bungkus, dia bayarin. Kemudian nanti ya minas atau pecel lele malam dia bayarin, ya. Dia bayarin semua manusia yang ada di Indonesia ini. Kira-kira berapa hari umur harta kekayaannya? Sampai sebulan. paling berapa hari dah habis duit semuanya itu, ya. Maka apa? Enggak bisa, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, para ikhwan semuanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada makhluknya. Sehingga di kesempatan di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk berpikir, untuk membandingkan antara kekuasaan Allah, ya, dengan apa yang bisa dilakukan oleh para disembah manusia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, ya, ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun.
Kata Allah, ya, dalam surah Ar-Rum ayat 40. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah lah yang mematikan kalian, kemudian Allah lah yang menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara mereka yaitu tuhan-tuhan selain Allah, ya, yang bisa berbuat seperti itu? Nah, ini suruh mikir. Ya, ini suruh mikir. Ini luar biasa nih, ya. Allah mengajak berpikir, Allah mengajak merenung. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan lagi. Nah, sekarang yang disembah manusia, patung, berhala, ya, sapi, apalagi api, matahari, ya, benda-benda tertentu yang disembah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Apakah patung, berhala, pohon, ya, api, matahari dan yang lainnya ini bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, mematikan? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala mengajak merenung, mengajak berpikir. Sehingga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sampai orang-orang musyrik jahiliyah dulu kalau tanya, ya, kalau tanya mereka, sebagaimana sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya, tanya mereka, ya, orang musyrik, orang kafir jahiliyah, kalau dia lewat tanya, Pak, nah ini Lata, Pak, patung Lata, ya, Lata, mana Uzza, ada patung, ada kuburan, ada pohon, ya, macam-macam itu, ya. Nah, ini nih Pak, yang menciptakan bulan, Pak. Tidak, menciptakan Allah, ya, tahu dia. Ya, bisa nih patung ini memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan, Pak. Tidak bisa, tahu dia. Ya, jadi tuhan-tuhan yang disembah manusia selain Allah tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mematikan, apalagi menghidupkan lagi, tidak bisa. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam hal menciptakan saja. Sebagian manusia menyembah patung dan berhala. Patung dan berhala ini apa yang diciptakannya? Ada patung dan berhala yang menciptakan seekor kelinci? Tidak ada. Ya, sebagian orang menyembah api, majusi. Tanya mereka, apakah api ini ada menciptakan, ya, menciptakan burung merpati satu? Tidak ada, ya. Ditanya pula orang-orang yang menyembah binatang, menyembah sapi ada, menyembah ular ada, menyembah monyet ada, menyembah tikus ada, menyembah apa lagi, cicak juga ada, macam-macam, ya. Tanyakan mereka, apakah tuan-tuan binatang-binatang tadi ada pula menciptakan binatang yang lain? Tidak ada. Apalagi masalah memberi rezeki, tidak ada sama sekali. Ini namanya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ini luar biasa, ya. Luar biasa. Di samping semuanya diatur, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Contohnya para ikhwan semuanya, masalah rezeki kita. Saya masih ingat saya sampaikan tentang apa namanya ini, bagaimana petunjuk Quran, petunjuk hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Allah mengatur rezeki kita. Ya, ada beberapa poinnya. Kalau lupa silakan kita kaji lagi, ya. Dalam bagaimana Allah mengatur rezeki, ya, memberikan rezeki kepada kita, kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna. Ya. Ada, saya ingat satu, ya, ketika lagi ada pertemuan atau duduk-duduk bersama Al-Ustaz Al-Fishab di Pariaman, sudah lama, ya.
Lalu ketika itu beliau menasihati tentang masalah rezeki. Ya. Nah, di antara bentuk trik atau langkah dari syaitan atau jin yang menggoda itu adalah jin dan syaitan itu dia memasukkan was-was ke dalam hati kita, memasukkan ketidaknyamanan ke dalam hati kita dengan masalah rezeki. Nah, ini diantara godaan jin, godaan syaitan kepada kita. Dia masukkan was-was dalam hati kita tentang masalah rezeki. Dia takut-takuti kita dengan kemiskinan, kesusahan hidup dan semacamnya. Ya, itu syaitan. Nah, para ulama dahulu, saya lupa namanya, beliau mengatakan menasihati kepada murid-muridnya, berpuluh-puluh banyaknya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kita. Saya ulang ini luar biasa nih ya. Di dalam Al-Quran itu berpuluh-puluh banyaknya ayat firman Allah. Allah mengatakan saya jamin rezeki kalian, saya berikan rezeki kepada kalian. Itu banyak. Ya. Cuman satu ayat yang menjelaskan bahwasanya kalian akan dihambatkan rezekinya, akan disempitkan rezekinya, akan membuat kalian susah. Itu pun ternyata adalah dari syaitan. Ya, dari syaitan. Jadi syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kesusahan dan kemiskinan. Ya, kemelaratan ekonomi. Dia takut-takuti kita dengan kesusahan ekonomi ini. Padahal Allah Maha benar, syaitan pendusta. Kenapa kita angguan kecil syaitan? Syaitan pendusta. Ya, syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, membuat kita cameh dengan masalah rezeki. Padahal syaitan itu penutup. Ya, kenapa kita angguakan kecil syaitan lalu kita tinggalkan kata Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman mengatakan Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah menjamin rezeki kita. Ini kan namanya terbalik pikiran seseorang. Ya, was-was dari syaitan nyangguan, percaya, terima. Ya, sedangkan firman Allah yang Allah menjamin rezeki, memberikan rezeki, dia tidak hiraukan. Nah, ini namanya sudah terbalik namanya. Ya, seharusnya firman Allah yang Maha benar, Maha jujur, kita yakini, kita benarkan. Adapun was-was dari syaitan, campakkan saja. Ya, karena Allah dan Rasulullah menjelaskan masalah rezeki ini. Pertama, ya, rezeki kita telah ditulis. Ini pertama sekali. Ya, rezeki kita telah ditulis. Artinya apa ditulis ini? Sudah ditetapkan. Kalau bahasa agak kerennya sudah dianggarkan, ya. Sudah dituliskan, sudah ditetapkan rezeki kita ini. Ya. Yang kedua, rezeki kita itu akan sampai kepada kita. Sampai dalam makna bahwa rezeki itu akan kita pergunakan, akan kita nikmati. Kalau dia makanan akan kita makan, kalau dia minuman akan kita minum, kalau dia benda akan kita pergunakan. Baik bendanya itu kendaraan, motor, mobil, rumah, pakaian, sepatu, teropak, pinggang, segala macamnya ya. Itu akan kita pakai, akan kita gunakan karena rezeki kita. Jadi rezeki itu akan sampai kepada kita. Ini kedua poinnya. Kemudian rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, tidak akan tertukar. Apa maknanya tertukar? Ini adalah penekanan dari poin kedua ini. Rezeki kita akan sampai kepada kita dan tidak akan tertukar. Ya kan? Karena kalau tertukar itu namanya tidak rezeki kita. Itu namanya rezeki orang namanya. Ini harus kita pahami walaupun dasar, tapi ini harus mantap kita nih ya. Kalau tertukar itu rezeki orang namanya rezeki orang namanya itu. Ya. Kemudian rezeki kita ini terkadang walaupun kita menghindar, walaupun kita lari, walaupun kita menjauh, karena dia rezeki kita sampai juga kepada kita. Ya,
tetap tibo kawak. Padahal inyo sudah pai, sudah mailang, sudah menjauh, sudah mengindah ya. Tapi kadang karena rezekinya sampai juga. Dan itu mungkin pernah kita alami dalam hidup kita yang puluhan tahun di dunia ini ya. Orang bagi-bagi durian ya di kantor desa. Awak ada orang. Kau jangan pedak. Tapi tibo durian di rumah. Tempatnya ada. Bado ada kan kantor desa ya. Tapi tibo dia ada mantan ya. Maka ini kita tidak ada ke sana, namun sampai juga ya. Ini namanya kita menghindar tibo puluh rezeki itu sudah. Dan yang terakhir, kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Ya, sehingga Nabi mengatakan dalam beberapa hadis, innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajal mengejar seorang hamba. Rezeki tibo kawak sebagaimana ajal tibo kawak. Itu mana tu? Nabi mengatakan fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Seseorang itu enggak akan mati sebelum rezekinya habis. Seluruh catatan, ketetapan dan anggaran rezeki kita kalau sudah habis baru kita meninggal. Ya. Tetapi selagi masih ada catatannya, masih ada jatahnya, masih ada anggarannya, ya, kita masih dapat rezeki. Tidak ada cerita, ya. Kalau benar-benar sudah habis semuanya, baru kita meninggal. Tidak ada lagi jatah untuk makan nasi, dah habis nasi. Tidak ada lagi jatah menghirup oksigen, dah habis. Ya, betul-betul habis, baru kita meninggal. Jadi kalau kenapa orang meninggal, jawabannya rezekinya dah habis. Ya, kenapa orang meninggal Ustaz? Lapir rezeki. Dan dole, ya. Udara yang akan nyiru itu nanti tak ada yang mati ya. Sudah habis rezekinya semuanya. Ya, makanya dia meninggal. Itu saja. Ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.